Baiklah, langsung saja di sini kita ke soal yang pertama. Balok pada suatu bidang miring yang kemiringannya 60 derajat, massa balok 1 kg dan percepatan gravitasi gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Gaya minimum untuk mendorong balok agar bisa bergeser ke atas itu 10 Newton. Pertanyaannya adalah menentukan koefisien geser kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring. Nah, langkah pertama di sini kita gambarkan terlebih dahulu kasusnya, yaitu pada bidang miring. Di sini terdapat sebuah balok, oke, didorong dengan gaya F, sip. Nah, berarti di sini sesuai dengan soal, balok didorong ke arah atas ya, sehingga balok bergeser ke atas. Ini arah geraknya. Nah, karena arah geraknya ke atas, maka kita gambarkan di sini gaya geseknya ke arah ke arah bawah. Maka gaya geseknya ke arah bawah. Kita simbolkan dengan FG. Dan wajib kita gambarkan lagi, yaitu komponen dari gaya berat yang sejajar dengan bidang atau dengan arah geraknya, yaitu adalah kita namakan dengan WX. Oke, WX dengan kemiringannya tadi adalah 60 derajat. Kita simbolkan saja dengan theta. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita gunakan persamaan atau konsep yaitu sigma F. Kita tuliskan di sini sigma F sama dengan 0. Untuk persoalan seperti ini kemungkinannya itu ada dua ya. Sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan M dikali A. Nah, untuk kasus ini kita gunakan sigma F sama dengan 0. Ya, kenapa? Ya, di sini pada soal tidak disebutkan juga benda yang bergerak dengan percepatan atau segala macam, percepatannya tidak diketahui. Kemudian di sini adalah gaya minimum. Ya, gaya minimal agar balok ini bisa bergerak. Nah, jadi jangan salah arti ya. Sigma F sama dengan 0 itu bukan hanya untuk benda yang dalam kondisi diam, tetapi juga berlaku untuk benda yang bergerak tanpa percepatan atau GLB, itu juga sigma F sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sini penguraiannya. Maka pada gaya-gaya yang sejajar dengan bidang atau arah geraknya di sini ada 3 yang kita gambarkan di awal tadi, yaitu ada gaya F, gaya gesek FG, dan WX. Nah, karena arah geraknya ke atas, maka F kita beri tanda positif, kemudian dilawan oleh dua buah gaya gesek dan gaya berat, komponen gaya beratnya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan kalau begitu F sama dengan gaya gesek plus WX. Sip. Iya, kita masukkan nilainya di sini. Gaya dorongnya tadi sudah diketahui 10. Nah, gaya geseknya ya kita coba uraikan dulu di samping sini. Oke, untuk gaya gesek kita gunakan warna merah. Oke. Nah, gaya gesek perlu kita ingat rumusnya adalah koefisien gesek, karena di sini disebutkan kinetik ya, untuk benda bergerak mu k dikali gaya normal. Nah, gaya normal untuk bidang miring gimana? Nah, kalau kita sudah paham betul, tentu akan menjadi lebih cepat. Tapi di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, ingat ini WX adalah komponen dari gaya berat. Selain ada WX, pasti ada yang namanya ada WY. WY ini adalah komponen lainnya. Nah, kalau kita paham betul di sini, ini juga harus sudah menjadi suatu penguasaan untuk kasus-kasus seperti ini. WX ini, ya, dengan proyeksinya itu tidak lain adalah W sin theta, sedangkan WY-nya itu adalah W cos theta. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti kita bisa bahas tersendiri. W sin theta dan W cos theta ini asal mulanya ya di pembahasan tentang mekanika, khususnya dinamika tentang hukum-hukum Newton gitu ya, pembahasan tentang hukum Newton. Kemudian dinamika maksudnya. Nah, maka di sini gaya normalnya di sini, nah, dan WY-nya di sini ya, jadi gaya normalnya di sini senilai dengan WY ya, senilai dengan WY. Maka di sini bisa kita tuliskan gaya geseknya itu adalah mu k dikali WY-nya. WY-nya di sini adalah W cos theta. Oke, persoalannya sudah selesai. Kita masukkan ke
persamaan utama yang tadi. Maka di sini adalah mu K, ya W itu tidak lain ada M kali G cos theta, maka di sini plus Wx tadi adalah W juga massa kali gravitasi sin theta. Nah, masukkan angka-angkanya, masanya ada, mu K-nya dihitung ya. Ini yang kita cari pokok persoalannya. Massa 1 kg, G-nya 10, berarti tidak lain ada 10. Cos dari 60 derajat berarti 1/2. Oke. Plus di sini juga 10 Newton, 1/2 akar 3 sin dari 60. Maka di sini kita lanjutkan, mulai di samping sini, sip, kita lanjutkan. Maka di sini ya kita batasi dulu di sini. Maka menjadi 10. Ya, karena di sini ada angka 10 semuanya, kita bagi dengan 10. Maka di sini menjadi 1 ya, berarti 1 sama dengan 0,5 mu K plus 0,5 akar 3. Maka di sini menjadi 1 dikurang kurang 0,5 akar 3 per 0,5 ya sama dengan mu K. 1 dibagi 0,5 ya dapatnya 2 dikurang akar 3. Nah, akar 3 itu harus kita pahami juga karena tidak menggunakan kalkulator ya. Akar 3 itu adalah 1,73. Berarti 2 dikurang 1,73, iya. Maka jawabannya adalah 0,27. Sip ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di sini terdapat sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton yang awalnya diam ditarik oleh sebuah gaya yang membentuk sudut terhadap garis mendatarnya. Kemudian apabila koefisien gesek statis dan kinetisnya diketahui 0,5 dan 0,4. Dan kemudian di sini juga diketahui besar gaya gesek kinetiknya 72 Newton maksudnya ya. Gravitasi kita gunakan 10. Pertanyaannya yaitu diminta berapakah besar percepatan dari gerak lemari besi ini dan berapa besar gaya tariknya tadi. Oke, bagaimana mengerjakannya? Maka lebih baik kita gambarkan terlebih dahulu kasusnya, yaitu di sini berarti kasusnya ya bukan bidang miring, walaupun tidak disebutkan juga ini berarti adalah bidang datar. Oke, bidang datar kita gambarkan di sini. Oke, bidang datar yang kasar ada gaya geseknya. Kemudian kita gambarkan petak atau kotak aja di sini sebagai perwakilan dari bentuk lemarinya. Oke, sip. Nah, kita gambarkan gaya tariknya tadi miring ya karena membentuk sudut. Iya, membentuk sudut. Nah, dengan sudut theta terhadap bidang mendatar berarti ini. Iya, terhadap bidang mendatarnya. Nah, besarnya F yang nilainya belum diketahui karena ini yang ditanyakan. Berarti karena kita gambarkan ke kanan berarti arah geraknya nanti ke kanan nih arah geraknya. Oke. Nah, karena gaya F di sini miring, maka perlu kita uraikan komponen vektornya. Setuju ya? Yaitu ada komponen vektor pada sumbu X atau yang horizontal. Ini berarti adalah F. Iya. Ini harus sudah paham nih penguraian vektor ya. F cos theta. Kita gambarkan warna merah untuk yang horizontal dan yang berwarna biru ini adalah penguraian vektor pada sumbu Y-nya, yaitu adalah F sin theta. Oke, pada arah horizontal lainnya tambahkan lagi gaya apa? Ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Berarti gaya geseknya adalah ke kiri. Gaya gesek kinetis ya, karena benda ini kan dikatakan bergerak. Percepatannya ditanyain. Ada gaya geseknya gaya gesek kinetis. Pada soal juga diketahui gaya gesek kinetis. Oke. Nah, pada arah horizontalnya sudah selesai. Kemudian pada arah vertikalnya kita perlu gambarkan lagi dengan warna biru. Untuk vertikal ada gaya berat tentunya diketahui di soal 300 Newton W, dan ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, sudah lengkap diagram gayanya. Sekarang kita masuk ke konsep perhitungannya untuk mendapatkan atau menyelesaikan persoalan ini. Kita bisa mulai untuk arah vertikal duluan boleh, untuk yang arah horizontal duluan juga boleh. Nah, pilih yang mana? Misalkan kita mau ambil yang arah horizontal dulu. Oke, warna merah ya. Warna merah. Kita tuliskan aja di sini untuk yang sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Horizontal. Ya, pada sumbu horizontal benda bergerak. Nah, bergerak secara horizontal karena di sini kita gambarkan ke arah kanan.
Maka kalau bergerak dengan percepatan, ya ada percepatannya, gunakanlah persamaan sigma F sama dengan M, ya M kali A. Oke, masukkan nilai-nilainya. Ya, F cos theta dan Fg ada dua saja, saling berlawanan. F cos theta positif ya, sesuai dengan arah gerak. F-nya tidak diketahui, cos theta tulis saja dulu, dikurangi gaya gesek sama dengan M dikali A. Oke, F-nya tidak ada, cos-nya ada ya. Berarti di sini menjadi F dikali 3/5 gaya geseknya. Nah, ternyata gaya geseknya juga nggak ada nih. Oke, kita kalau gitu coba beralih ke sumbu vertikalnya. Nah, pada sumbu vertikal di sini ada apa saja? Nah, sumbu vertikal ada gaya normal, epsilon theta ke atas sama arahnya dan W ke bawah. Nah, benda pada arah vertikalnya ini tidak bergerak ya, tidak melompat ke atas ataupun tidak ke bawah. Maka di sini tidak sigma F sama dengan M kali A, tetapi sigma F sama dengan I ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Setuju ya? Lanjutkan. Yang mana positif negatif? Ya, karena sigma F sama dengan 0 ya bebas saja di sini ya. Kita anggap saja yang ke atas positif, berarti N ke atas positif plus epsilon theta juga positif. Min gaya berat berlawanan ya, sama dengan 0. Gaya normalnya nggak ada juga nih. Gaya berat ada ya, epsilon theta F-nya juga nggak ada. Nah, karena di sini diketahui gaya geseknya, coba kita uraikan nilai gaya geseknya. Kita gunakan warna hitam ya. Nah, gaya gesek ya, gaya geseknya, iya, gaya gesek kinetik lebih tepatnya, karena ini bendanya bergerak. Statis itu untuk benda yang masih diam ya. Maka di sini berarti gaya gesek rumusnya apa? Mu kali gaya normal. Ada gaya normal di sini. Mungkin bisa dapat di sini ya. Maka gaya normalnya 72. Gaya gesek kinetiknya 72. Berarti di sini kalau gaya gesek kinetik, maka koefisiennya juga kinetik. Lah, statisnya dipakai nggak nih? Ya berarti nggak dipakai, hanya diketahui saja di soal. Maka di sini 0,4 ya, betul ya. Kali normal. Nah, dapat gaya normalnya di sini. Gaya normal tidak lain adalah 72 dibagi 0,4 atau 720 dibagi 4. 180 Newton. Dapat gaya normalnya di sini. Kalau gitu masukkan kemana dulu? Ya, yang ada gaya normalnya tadi ada yang sumbu vertikal. Berarti di sini 180 ya, warna biru ya. Kita warna biru biar lebih lihat perbedaannya. 180 Newton plus F-nya masih belum ada. Kemudian sin, ya gimana nih sinnya nih? Tadi di soalnya ada cosnya, gampang kita buat segitiga, trigonometri, siku-siku. Theta di sini. Cos itu adalah sisi samping per miring, samping sudut miringnya 5, berarti sisi depannya ya Pythagoras ini adalah 4 ya, 4. Maka sin theta depan per miring 4/5. Oke, 4/5. G beratnya 300 sama dengan 0. Maka di sini berarti 4/5 F sama dengan 300 dikurang 180. 4/5 F sama dengan 120. F-nya berapa? 150 dong. Ya, betul ya? Ya, 150 Newton. Bisa dong hitung ini ya. Oke, 150 Newton nih. Berarti udah dapat nilai gaya tariknya. Ternyata gaya tariknya kita dapatkan lebih dahulu. Berarti antara yang B ini benar, yang D juga benar. Nah, apa percepatannya 0? Ya, sepertinya tidak mungkin ya. Maka jawabannya ini pasti B nih. Tapi kita lanjutkan aja perhitungannya di sini. Maka di sini berarti gaya geseknya udah dapat nih, kalau gaya geseknya tadi. Gaya geseknya udah nih harusnya tadi 180 ya. 180 nih. Nah, warna merah ya 180. Sama dengan M-nya. Nah, kalau 300 Newton berapa masanya? Iya, 30 dong ya. Kalau gravitasinya 10 kan. W itu adalah M dikali G. Berarti M itu adalah W per G. 300 Newton dibagi 10, 30 ya, 30 kg dikali percepatannya. Ya nggak muat nih, kita muatin aja di sini. Ya kita batasi di sini ya. Nah di sini jadinya sambung nih. Berarti berapa nih? Oke, masih muat di bawah nih ya. Maka F-nya kan tadi udah dapat nih Pak. Nah 150 dikali 3/5 dikurang 150 sama dengan 30A. Nah, baru kita sambung sini. 150 kali 3/5 berarti berapa? Iya, 150 ya. 150 betul nggak nih? 150. Enggak dong. 90 ya, 90 dikurang
180. Gaya geseknya tadi 180 kah? Bukan, gaya geseknya tadi adalah 72. Gaya geseknya 72 nih. Gaya normalnya 180. Nah, keliru nih ya. Gaya geseknya adalah 72. Iya, 72. Nah, berarti 90 dikurang 72 sama dengan 30A. Berarti 18 sama dengan 30A. Berarti percepatannya adalah 18/30. Nah, di soal nggak sederhanain. Berarti udah nih jawabannya adalah B. Oke, setuju ya? Sip.